Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang kubis-kubisan. Ya, mulai dari kubisnya ya, tokol, kemudian brokoli, sayur putih gitu ya. Pokoknya keluarga kubis-kubisan. Nah, ini sebenarnya tantangannya ada dua macam, yaitu yang pertama bercak daunnya ya, busuk daun, kemudian uletnya teman-teman. Karena uletnya bahaya sekali masuk di dalam crop. Makanya kita mau ekstra untuk ngerawatnya. Nah, caranya gimana? Yuk, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih. Teman-teman luar biasa. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk kubis-kubisan ini, teman-teman, kita bagi jadi 4 ya. Pertama persemaian, kemudian persiapan lahan, kemudian pemupukan dan juga pengendalian hama dan penyakitnya ya. Nah, jadi ini persemaiannya gimana? Yang pertama, teman-teman bikin dulu tempat semaiannya ya. Ini lebar biasa 1 meter lah kita bikin bedengnya ya. Kita bikin bedeng gini. Nah, kemudian di bedeng ini kita kasih apa teman-teman? Ini sebenarnya nggak perlu macam-macam kita kasih ya, nggak usah pakai pupuk, nggak usah pakai apa gitu. Teman-teman tinggal bikin bedengnya, aduk, kemudian teman-teman kasih kapur dikit ya, aduk rata. Nah, setelah itu teman-teman bikin garis, pakai kayu atau pakai apa gitu ya, bikin garis gitu untuk nanti kita sebar benihnya ya. Nah, kita main sebar aja. Nah, kemudian benihnya kita perlu apakan, yaitu yang pertama rendam ya, rendam dengan apa? Bakterisida ya, bakterisida. Nah, ini untuk mencegah akar gadanya teman-teman. Sebenarnya nggak direndam pun nggak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau teman-teman rendam dengan bakterisida. Nggak usah lama teman-teman, 30 menit lah ya, 30 menit. Kemudian dikeringin ya, diangin-angin sampai dia kering. Setelah itu kita campur teman-teman ya, campur dengan karbofuran ya, karbofuran ini misalnya furadan ya, yang dan inilah furadan ya. Nah, kita campur sama furadan, diaduk gitu supaya nanti nggak digondolin, nggak hilang gitu loh. Nah, setelah itu baru kita kasih taruh di sini teman-teman, sebaris gitu ya semua. Nah, kalau udah kita tinggal tutup, tapi tutupnya kita pakai yaitu bekatul ya, bekatul. Kemudian kita campurkan di bekatul ini yaitu agen hayati teman-teman ya, agen hayati. Nah, agen hayati ini teman-teman bisa pakai misalnya triko ya, triko atau anfus ya, atau glio yang dari NASA itu ya, atau buah besima juga boleh. Intinya adalah agen hayati teman-teman. Setelah itu sebar di sini ya, sebar rata. Setelah disebar rata baru kita kasih lapisan tanah lagi sedikit aja teman-teman, dikasih tanah sedikit. Nah, jadi nanti di semaian ini begitu akarnya keluar, dia langsung nanti triko sama ininya bisa ada di area perakaran sini, di tanah sini. Nanti jadi banyak teman-teman ya. Nah, kemudian perlakuannya apa aja di semaian ini? Yang pertama adalah 7 harian ya, 7 hari 1 kali. Itu teman-teman mesti semprot itu POC teman-teman ya. Teman-teman semprot POC 7 harian. Nah, kemudian di area pinggir-pinggir sini seperti biasa ya, kita siram juga, semprot juga teman-teman. Pakai apa? Yaitu untuk pinggirannya ini ya teman-teman ya, itu pakai aja bahan aktif yaitu fipronil teman-teman ya, fipronil bisa, atau teman-teman punya kurakron ya, pakai kurakron juga boleh, supaya daunnya nanti nggak diganggu sama orat-orat itu ya, onteng-onteng ya, ini di sekitaran sini. Nah, kemudian setelah kita semprot 7 harian ini kan biasa kita pindah umur 25, 27 atau 30 gitu ya dari semaian. Nah, sehari teman-teman, sehari sebelum dipindah kita mesti semprot lagi ya. Sehari sebelum dipindah itu yaitu ultradap teman-teman, ultradap ya. Kita semprot lagi ultradap. Berapa ultradap teman-teman? 2 sendok ya. 2 sendok kita semprot sore hari. Jadi besok sorenya baru kita bongkar, kemudian kita pindah teman-teman
ya. Nah, untuk 1 hektar ini biasanya butuh bibit kurang lebih 400 gram teman-teman ya untuk ini ya. Oke, nah kemudian kita olah lahannya. Sebentar saya hapus dulu. Oke teman-teman ya, jadi untuk olah lahannya teman-teman, untuk kubis-kubisan ini ya, teman-teman tinggal bikin bedengan. Nah, kita biasa pakai sistem double row ini terbukti lebih efektif teman-teman, untuk ngerawat lebih mudah, kemudian juga hasilnya lebih optimal. Nah, kemudian jarak tanam ya, ini kita apain dulu. Nah, ini setelah kita bikin bedeng gini, teman-teman sebar kapur lah seperti biasa ya. Kita kasih pengapuran di sini, setelah cukup baru nanti masuk itu adalah ini Vertibio ya, Vertibio. Nah, Vertibio ini nggak usah banyak, 200 sampai 300 kilo ya. Nah, kalau nggak ada gimana? Teman-teman boleh pakai ini yang subsidi ya, Petroganik. Nah, kalau Vertibio nggak ada gimana? Pesan teman-teman. Teman-teman ke agen pupuk itu ya, terus tanya bisa nggak minta tolong cariin, biasanya mereka mau kok teman-teman ya. Jadi teman-teman pakai Vertibio. Kalau nggak ada juga apa, teman-teman cari agen NASA, di situ ada Super NASA granul. Nah, itu bisa dipakai teman-teman, 100 kilo aja udah cukup ya. Kalau itu karena agak mahal ya, jadi kalau ada si Vertibio lebih murah. Kita sebar sini teman-teman ya, tutup. Nah, setelah ditutup, jarak tanam yang harus kita siapin adalah berapa? Ini lebarnya dulu ya, ini lebarnya 1 meter teman-teman. Jarak sini 80 ya, ini 1 meter. Nah, kemudian jarak ini teman-teman mempengaruhi nanti bobot ya. Biasa bagusnya berapa ya, kita dulu sudah pernah melakukan riset itu untuk jarak tanam kubis. Kubis ini 40 jarak tanam rapat, itu diameter cropnya itu sama dengan yang jarak 60 teman-teman, tapi bobotnya lebih berbobot yang jarak 60. Jadi kalau boleh saya saranin adalah jaraknya ini adalah 60 teman-teman ya, 60 cm, sininya pun sama 60 cm teman-teman. Ini lebih optimal ya. Kemudian kita sebar Vertibio sama kapur sini. Setelah bibit sudah siap, baru kita pindah ya. Sebentar saya hapus dulu. Oke teman-teman ya, jadi untuk pindah tanam sekarang sama pola pemupukannya teman-teman. Jadi kalau pas pindah tanam ini kan kita tanam ya, basahin dulu bedengannya, setelah itu baru kita pindah. Nah, kemarin kan sehari sebelum kita pindah itu sudah kita semprot Ultradap teman-teman. Nah, pas kita pindah ini, selesai kita pindah tanam, kita langsung semprotkan juga sama, itu namanya berarti sudah 1 HST ya. Selesai pindah, kita langsung semprot sama teman-teman Ultradap ya, Ultradap 2 sendok ya, 2 sendok makan. Ini kita semprot ya. Jadi nyemprotnya ini teman-teman jangan terlalu bernafsu, slow aja gitu, yang penting semua kena gitu ya, jangan terlalu overdosis lah. Nah, setelah itu kita tunggu sampai 5 hari teman-teman ya. Jadi pas 5 hari ini baru kita masuk pupuk susulan pertama ya, pupuk susulan 1 teman-teman. Nah, pupuk susulan 1 ini ada 2 alternatif yang bisa teman-teman pakai ya. Yang pertama yaitu bisa pakai yang produksinya Yara atau dari Mutiara ya, Mutiara. Ini nggak ngerti saya kenapa mereka namanya sama, yaitu Sprinter ya. Sprinter ini adalah 20 10 10 ya. Jadi NPK 20 10 10 teman-teman. Ini berapa dosisnya? Ini dosisnya 150 kilo aja udah cukup ya, 150 kilo. Nah, misalnya teman-teman tidak mau pakai ini gitu, pakai NPK 15 saja atau 16 gimana? Bisa teman-teman ya. Jadi pakai NPK 15 atau 16 ya. Ini berapa banyak? 150 kilo juga teman-teman. Kemudian teman-teman mesti tambahkan ZA ya. ZA ini berapa? 50 kilo ya. Nah, ini yang bisa teman-teman pakai. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana, yang Sprinter atau yang NPK ini teman-teman. Masing-masing punya keunggulan sendiri ya. Kalau ini mahal, kalau ini murah lah, intinya begitu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke pupuk susulan kedua ya, supaya menghemat waktu aja. Ini kita kasih di sini adalah umur 25 ya, 25 HST itu masuk pupuk kedua teman-teman ya, pupuk kedua. Nah, pupuk kedua ini apa yang kita pakai? Ini ada 2 juga ya, saya kasih ya biar lebih fleksibel. Yang pertama adalah grower
ya, grower, NPK grower. Nah, ini teman-teman pakai berapa? Masih sama, ini kita naikin sedikit 200 kilo. Nah, 200 kilo teman-teman, ya kan? Nah, kemudian perlu nggak kita tambahkan misal boroni gitu? Boroni boleh teman-teman pakai itu 50 kilo per hektar. Cara ditugal boleh, disiramkan juga boleh, ya. Jadi per batang ini rata-rata ininya adalah 10 gram teman-teman per batang. Kalau kita pakai NPK grower, ya. Kalau misalnya teman-teman di situ nggak ada grower, adanya pupuk NPK 15 atau 16, bisa pakai NPK 15 atau 16. Ini juga sama, itu 200 teman-teman, 200 kilo, ya. Ini teman-teman aplikasikan plus 50 kilo KCL, ya. Nah, ini penting teman-teman. KCL ini penting walaupun ini adalah tanaman kubis, ini tanaman apa namanya, daun-daunan teman-teman. Tapi ini penting kenapa? Karena dia nanti supaya buka tutup stomatanya itu yang ngatur KCL-nya teman-teman, ya. Jadi itu harus kita pakai supaya nanti tekanan turgornya juga dapat, kemudian nanti lebih tahan terhadap penyakit teman-teman, ya. Jadi mending pakai KCL supaya tanaman lebih sehat. Jadi kita pakai ini NPK 15 ini, atau mungkin ini 150 boleh nggak? Boleh. Nanti kalau kurang kita tinggal hajar lewat pengocoran, penyemprotan. Nanti habis ini kita bahas penyemprotan ya teman-teman. Ya, jadi untuk 25 HST sudah ini. Nah, untuk pupuk ketiga itu berarti kita kasih di umur 40. Ya, 40 HST teman-teman. Nah, 40 HST ini pupuk yang kita pakai apa? Sama dengan pupuk kedua. Dosisnya pun sama teman-teman. Ya, jadi ini kita pakai masih sama NPK growernya 200. Kalau teman-teman mau pakai boroni, pakai 50 kilo boleh. Kalau mau disemprotkan, pakai kalsium untuk menghemat biaya bisa teman-teman. Jadi boroni ini fleksibel aja. Teman-teman mau pakai main semprot dengan Kalnit atau CNG, atau teman-teman mau pakai boron di aplikasi di tanah, ya. Nah, ini pemupukannya sini sama sini sudah selesai. 3 kali pemupukan tanpa pupuk dasar ya, tadi cuma pakai Vertibio. Nah, kemudian untuk pencegahan penyakitnya, nah ini sangat penting teman-teman ya, jangan sampai nanti uletnya masuk di crop, itu agak merepotkan ya. Nah, ini pola kopi tubruk sama ya, giu-giunya main. Bentar. Oke teman-teman ya, jadi untuk penyemprotannya teman-teman, kita perlu ketahui dulu apa-apa yang mau kita pakai ya. Jadi rata-rata kan ulet ya untuk hamanya. Jadi untuk uletnya sendiri dan hama-hama lainnya itu insek yang kita mesti sediakan. Yang pertama itu adalah fipronil, ya, bahan aktif fipronil, ya, fipronil. Kemudian yang kedua adalah bahan aktif emamectin, ya. Jadi fipronil ini misalnya regen. Kemudian yang kemarin ya teman-teman, Fipron itu bisa dipakai. Kalau emamectin ini teman-teman bisa pakai kayak misalnya Emacel. Kemudian bisa juga ada lagi itu yang Proclaim, ya. Ya, cuma Proclaim agak mahal teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah bahan aktifnya itu acetamiprid, ya, acetamiprid. Ya. Nah, acetamiprid ini misalnya mereknya yang saya tahu cuma Andromeda teman-teman, yang lain saya belum pernah pakai gitu ya. Saya seringnya Andromeda. Nah, ini yang acetamiprid. Ini mesti teman-teman sediain supaya nanti cropnya nggak diganggu teman-teman. Ya, jadi fipronil, emamectin, acetamiprid. Kemudian untuk fungisida, ya, untuk funginya apa ya? Yang pertama adalah H2O2, hidrogen peroksida teman-teman. Ini penting sekali sebagai fungisida kontak langsung. Jadi biasanya kalau kena bercak hitam, kemudian kena busuk crop, ini bisa langsung sembuh. Ya, tapi kalau udah kena busuk di cropnya ya pasti biasanya agak repot kita buat manennya, mesti nggak bisa ya. Jadi yang penting teman-teman sediain H2O2. Kemudian yang kedua adalah kita sediakan Nevos, boleh ya, Nevos atau Bion, ya, Nevos atau Bion. Ya, ini yang sistemik. Nah, yang kontak ini kan sebenarnya sudah ada ini. Kita nggak perlu lagi, atau mungkin teman-teman mau sedia tambah satu lagi deh Mancozeb gitu. Ya, boleh Mancozeb. Nah, kalau ada Mancozeb berarti teman-teman harus sediain Chloratonyl. Ya, Chloratonyl. Nah, cuma ini teman-teman obat-obatannya. Tinggal kita aplikasikan kapan jadwal kita mau nyemprot. Ya, misal 1 HST tadi kita udah semprot ya, Ultradap. Nah, kemudian 5 HST kita mupuk, berarti umur 7 HST
7-HST. Ini teman-teman adalah semprot yang pertama ini dulu. Fipronil masuk teman-teman, ya, fipronil. Ya, merek bebas. Yang ada aja di situ apa? Nah, kemudian teman-teman boleh pakai ini. Nevos atau Bion, ya. Nevos atau Bion. Ya. Ini kemudian Ultradap lagi. Ya, Ultradap. Ini 2 sendok. Kemudian kita tambahkan di sini adalah Mag-S, ya. Ini berapa? 1 sendok aja teman-teman, 1 sendok makan, ya. Jadi magnesium sulfat masuk supaya nanti daunnya hijaunya kemudian tebel gitu ya. Nah ini sudah. Kemudian ini kan kita campur. Sebaiknya kita campur aja karena ini udah mulai musim hujan juga, takut kita nggak kekejar nanti teman-teman. Ya jadi kita lanjut ke 14 HST. Itu yang kita pakai apa? Fipron sudah, Bion sudah, Ultradap sama Mag-S sudah. Nah, Ultradap sama Mag-S ini tetap kita pakai ya di umur 14 HST. Kemudian kita harus rolling mulai ke sini adalah emamectin. Ya, emamectin teman-teman. Ya, emamectin masuk, kemudian apalagi H2O2. Ya. Ini untuk mencegah supaya nanti busuk daunnya itu atau bercak daunnya nggak masuk teman-teman. Ya, ini kita masukkan ini. Nah, kemudian kita tambah apa lagi? Kita tambah ini Nevos atau Bion. Ya, ini umur 14 HST. Nah, kemudian teman-teman kita semprot lagi adalah di umur 21 HST. Nah, 21 HST ini teman-teman lihat ada nggak serangan ulat. Nah, kalau ada serangan ulat, teman-teman nggak bisa ganti Ultradapnya karena di 21 baiknya kita mulai masukkan adalah CNG, ya, CNG atau Kalnit ya, CNG atau Kalnit ini mulai masuk. Nah, kemudian kita harus pakai lagi Chloranthanil, ya, Chloranthanil. Nah, kemudian kita masukkan lagi adalah Mag-S, ya, magnesium sulfat. Nah, ini sama ya, CNG sama Mag-S dosisnya 2 sendok juga. Kemudian yang Chloranthanil ini sesuai kemasan aja teman-teman, beda merek, biasa aturannya beda, teman-teman mesti baca, ya. Ini 21 begini. Kemudian kita masuk ke umur berarti 28 teman-teman. Sebentar saya hapus dulu. Oke teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan saya mau kasih tips sedikit untuk airnya. Nah, kubis-kubisan ini teman-teman perlu atur airnya sebaik mungkin, jangan kebanyakan dan jangan kurang, tapi harus kondisi tanaman itu tanahnya harus lembab teman-teman. Jadi nanti daunnya patahan, kemudian cropnya juga bisa sempurna, ya. Jadi air itu penting sekali. Jadi umur 28 teman-teman kita perlu pakai yaitu 28 HST ya. Ini kita mulai rubah penyemprotannya teman-teman. Kita pakai adalah KNO 3 putih teman-teman, ya. KNO 3 putih ini berapa? Kita pakai 2 sendok aja. Kita pakai 2 sendok. Kemudian kita pakai lagi tetap Mag-S ya. Magnesium ini sampai habis teman-teman, sampai panen nanti. Ini 1 sendok. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting rutin. Nah, kemudian ini kemudian kita kasih inseknya yang udah boleh masuk adalah asetamiprid. Ya. Asetamiprid. Nah, ini kita masukkan di sini ya, supaya nanti uletnya nggak ada, telur-telurnya mati nanti ya. Kemudian di umur 35 itu masih sama teman-teman, kita pakai ini KNO 3 putih Mag-S, tinggal ininya kita rolling ya. Asetamipridnya ini kita rolling balik lagi ke Fipron ya, Fipronil kita kasih plus H2O2 ya, kita kasih lagi H2O2 supaya ini kan kita nggak ada penyemprotan fungi teman-teman, jadi kita mesti pakai ini supaya kalau ada bakal bercak daun itu langsung gosong sama ini ya, tapi daunnya nggak gosong kok ya. Nah kemudian teman-teman ini perlu diatur di umur 35 ini adalah persiapan untuk menghentikan pertumbuhan generatifnya teman-teman, yaitu kita mulai persiapkan di umur 42 ya, kita pakai KNO 3 putih ya, KNO 3 putih sama 2 sendok ya. Kemudian Mag-S lagi, Mag-S sama 2 sendok juga. Kemudian teman-teman pakai balik lagi, ini kan udah Fipron berarti ke emamectin teman-teman ya, emamectin
Nah, plus yaitu ini apa? Nativo boleh ya, atau teman-teman mau pakai yang dari Syngenta itu Amistartop ya, Amistartop. Ini aplikasikan teman-teman ya, sekali doang ini. Nah, di umur 49 sama 56 ini apa yang perlu kita lakukan? Ini penyemprotan terakhir teman-teman di umur ini ya, 49 sama 56 itu cukup teman-teman meroke SOP teman-teman ya. Nah, ini teman-teman pakai berapa? 2 sendok sama ya, 2 sendok plus Nativo atau Amistartop ya. Nah, terus kalau ini nggak ada nih, apalagi cuma 2 kali ini Pak, saya nggak usah pakai, gimana? Ya udah pakai KNO3 putih boleh ya, atau pakai kalsium, nggak masalah ya. Jadi di umur ini fleksibel teman-teman, lihat kondisi tanamannya bagaimana, dia butuh apa, bobotnya butuh dikit beratin, atau teman-teman masih lihat oke lah masih pakai KNO3 putih nggak masalah, atau pakai kalsium kalau daunnya udah mulai agak kuning-kuning teman-teman ya. Jadi ini fleksibel aja, dilihat kondisi tanamannya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.